Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beriman. Amma ba'du fa inna khairal hadisi kitabullah. Sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah kitabullah. Al-Quran kalamullah, firman Allah, wahyu Allah. Wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kita lebih kenal dengan al-hadis atau as-sunnah. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, dan seburuk-buruk perkara lah perkara yang baru dalam agama. Wa kullu muhdatsatin bid'ah, dan setiap perkara yang baru dalam agama Nabi kita yang mulia katakan, tegaskan, sabdakan sebagai bid'ah. Wa kullu bid'atin dalalah, dan setiap bid'ah adalah sesat. Wa kullu dalalatin finnar, dan setiap kesesatan tempatnya di neraka. Ayo ikhwah azakumullah, jamaah salat subuh Masjid Az-Zumar yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah. Wabil khusus Ketua DKM dan jajaran pengurusnya, dan teristimewa jamaah tetap dari salat-salat 5 waktu Masjid Az-Zumar dan kajian-kajian Islam yang ada di Masjid Az-Zumar yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah. Barakallahu fikum, hayakumullah. Bapak Ibu yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah, tidak terasa kita sudah berada di tanggal 9 Safar. Bahasa kitanya Safar, Pak. Ya. 1448 Hijriah. Bertepatan dengan tanggal 25 Juli 2000 berapa, Pak? Belum 2007 ya? 2026 Masehi. Allah tabaraka wa ta'ala masih memberikan kepada kita semua dengan berbagai macam karunia, rahmat serta nikmat-nikmat yang besar, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, sehingga kita bisa terus untuk mentauhidkan Allah, beribadah hanya kepada Allah dengan ikhlas dan sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, beramal soleh, dan semua itu akan menjadi bekal kita untuk pulang kampung ke negeri akhirat yang kekal dan abadi. Waalaikumsalam. Silakan Pak. Bapak Ibu yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah, jamaah Masjid Az-Zumar, hafizakumullah wa hayakumullah. Di dalam kita berakidah, dan di antara salah satu prinsip akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah tidak boleh kita meyakini sesuatu, mengiktikadkan sesuatu, kecuali berdasarkan Al-Quran dan Sunnah menurut pemahaman salaful ummah. Yakni tidak boleh kita berakidah, berkeyakinan berdasarkan atau hanya berdasarkan kebanyakan orang, atau berdasarkan taklid buta, ikut-ikutan tanpa ilmu, atau berdasarkan katanya dan katanya, atau berdasarkan adat istiadat, tradisi yang bertentangan dengan syariat.
Ya, kalau tidak bertentangan tidak apa-apa. Nah, di antaranya sebagian kita masih meyakini keyakinan-keyakinan kesialan. Kalau dalam bahasa hadis, tatoyur, tiaroh. Menganggap sial sesuatu, apakah itu pada benda, pada hari, pada angka, pada tempat. Bahkan kalau angka ini Pak, kalau kami ke deretan gedung-gedung TB Simatupang itu ya, kita naik lift, itu nggak ada lantai berapa? 4 nggak ada. 1, 2, 3, 3A, 5. Lantai 13 nggak ada. 10, 11, 12, 12A, 14. Katanya tidak sesuai dengan Feng Shui dan dianggap sebuah kesialan. Dan setelah ditelusuri bukan dari Islam, Pak. Orang Islam nggak boleh ikut-ikutan. Kalau bangun gedung nggak boleh begitu dia, bangun lift ya. Jamaah sekalian, termasuk juga bulan. Sebagian kita masih meyakini bulan Safar atau bahasa kita bulan Safar, ya Pak, itu dianggap di Rabu terakhir bulan Safar itu penuh dengan kesialan, bencana dan musibah. Sehingga tidak boleh mengadakan acara pada bulan Safar, wabil khusus di penghujung bulan. Karena katanya bencana musibah diturunkan. Dan itu semua tanpa dasar ilmu, tanpa dalil Al-Quran dan Sunnah. Karena sejatinya Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, atiullaha wa atiur rasul, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasul, wa ulil amri minkum, dan pemimpin di antara kalian. Ulil amri Pak ditafsirkan oleh para ulama tafsir adalah al-ulama wal umara. Para ulama dan pemerintah yang sah, yang resmi. Fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah wa Rasul. Dan jika kalian berselisih tentang suatu pendapat, berbeda pendapat, maka kembalikanlah kepada Allah dan kembalikanlah kepada Rasul. Kembali kepada Allah ditafsirkan para ulama tafsir, bisa lihat tafsir Ibnu Katsir, dikutip dari tafsir Ibnu Abbas dan lain-lain para sahabat. Kembali kepada Allah maksudnya adalah kembali kepada Al-Quran. Kembali kepada Rasul adalah kembali kepada Al-Hadis atau As-Sunnah. Ya. Maka kembali kita bagaimana Al-Quran dan Sunnah serta penjelasan salafus soleh, para sahabat, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in di dalam menjelaskan bulan-bulan termasuk bulan Safar ini. Ya. Dan ternyata Pak, setelah ditelusuri dalam sirah sejarah kita, keyakinan-keyakinan itu diantaranya terpengaruh oleh keyakinan orang-orang Arab jahiliyah, kafir Quraisy zaman dulu. Nanti akan kita lihat penjelasan para ulama. Dan kesimpulannya Pak, seluruh bulan itu baik. Seluruh bulan itu milik Allah. Dan seluruh bulan itu diberikan kepada makhluk-makhluk Allah untuk diberi kesempatan kita beramal soleh dan beribadah kepada Allah. Maka tidak boleh kaum muslimin punya keyakinan, oh kita jangan mengadakan acara di bulan Safar. Nanti acaranya berantakan, sial. Tidak boleh ada keyakinan semacam itu. Dan ternyata Pak, kalau kita gali Al-Quran dan Sunnah, kesialan itu datang
kita undang, itu disebabkan dosa dan maksiat yang kita kerjakan. Bukan karena tempat, bukan karena angka, bukan karena hari, tanggal, bulan, dan seterusnya. Kan di masyarakat masih ada Pak keyakinan Pak. Ini mobil mau saya jual Pak. Loh kenapa Pak? Pernah kecelakaan. Kalau saya pakai terus nanti bikin sial. Ya. Loh kok pintu rumahnya ini, muka rumahnya dirubah Pak? Oh iya ini karena rumah saya madep tusuk sate. Kalau enggak nanti sial. Ya. Bahkan sebagian orang kita pernah sampaikan Pak, ada orang nabrak kucing, dia kubur, nabrak orang dia kabur. Karena dianggap sial. Ya, termasuk juga bagian dari tatoyur itu Pak. Kalau tangan gatel katanya mau dapat apa Bu? Padahal suami ibu gajian gak pernah gatel tangannya. Sebagian pusing mikirin cicilan katanya begitu. Ya. Ada lagi keyakinan itu, kamu masih gadis jangan duduk depan pintu nanti. Iya betul, yang benar ngalangin orang lewat. Apa yang duduk depan pintu? Neng, kamu kalau nyapu itu harus bersih, kalau enggak nanti dapat suami yang, tahu dari mana Bu? Ini keyakinan-keyakinan yang bukan dari Al-Quran dan Sunnah. Sebagian lagi kaum muslimin memelihara jenggot ya Bapak Ibu ya. Punya keyakinan katanya sekian bidadari bergelantungan di jenggot. Padahal itu riwayat-riwayat palsu Pak, hati-hati. Yang jelas Nabi perintahkan panjangkan jenggot, pendekkan kumis. Gak ada keterangan bidadari bergantungan di situ, gak ada. Bidadari adanya di ngapain bidadari di situ? Ya, ini perlu diperhatikan. Kita juga pernah menyampaikan Pak, ada sebuah keluarga ya meyakini katanya kalau kupu-kupu masuk mau ada. Padahal sering ada tamu nggak ada tuh kupu-kupu. Mana ya kupu-kupunya ya? Nggak ada hubungannya. Ini termasuk bulan Safar ini kita harus tahu bagaimana Islam memandangnya. Ya. Jadi bulan Safar adalah salah satu dari 12 bulan Hijri ya. Itu bulan kedua. Bulan pertamanya apa? Muharram. Berarti sekarang Safar. Bulan ini dinamakan Safar, 3 huruf Pak, Sod, Fa, dan Ro. Karena kota Mekah seolah-olah kosong dari penghuninya apabila orang-orang bersafar. Ya, ketika orang-orang bersafar kan kosong tuh Pak. Ya, karena Safar itu dikatakan bulan Safar begitu. Dikatakan pula dinamakan Safar karena dahulu memerangi kabilah-kabilah lalu ditinggalkan begitu saja karena tidak memiliki barang apapun untuk dijarah. Ini di dalam komus-komus bahasa Arab Pak ya. Di antaranya kitab Lisanul Arab oleh Ibnul Munzir juz 4 halaman 462 sampai 463. Nah sekarang kita lihat Pak. Ya, hadis-hadis Nabi tentang bulan Safar. Telah datang beberapa hadis, di antaranya diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya, bahwasanya beliau berkata, Abu Hurairah berkata, Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, sesungguhnya Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW bersabda, La adwa wala safara wala hamah. Tidak ada anggapan sial, tidak ada penyakit yang menular, tidak ada anggapan sial pada bulan Safar, dan tidak ada kecelakaan yang ditandai oleh suara burung malam
seperti burung hantu atau burung gagak misalnya. Apa yang dimaksud tidak ada penyakit yang menular? Jangan kita salah paham, Pak ya. Kalau kenyataannya ada kan penyakit menular, Pak ya. Maksudnya yang diingkari Nabi yaitu keyakinan sebagian manusia yang meyakini zat penyakit itu sendirilah yang berkehendak menularkan penyakitnya ke tubuh orang lain. Nah, itu enggak ada. Yang ada semua kehendak dan takdir Allah. Ya, jadi itu keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tidak ada anggapan sial pada bulan Safar ya. Semua bulan baik. Orang kalau mau mengadakan istilah kita apa Pak, hajatan ya. Pesta pernikahan ya, yang penting jangan pagi-pagi, siang-siang, sore-sore bulan Ramadan, Pak ya. Ya, ya jelas itu apa Pak istilahnya ya? Ada sesuatu itu ya. Dan tidak ada kecelakaan, kesialan, musibah yang ditandai oleh suara burung malam. Ya bisa burung hantu, burung gagak. Ya, sebagian kita punya keyakinan, Pak. Kalau ada suara burung gagak malam-malam pertanda apa, Bu? Ada yang meninggal ya. Padahal sering juga nggak ada suara burung gagak meninggal juga. Itu sama kayak keyakinan sebagian orang, Pak ya. Kalau ada hujan tapi panas, oh ini berarti hujannya orang mati. Kalau di Sumatera Barat, oh ini hujannya orang gadang. Ya, nggak ada hubungannya, Pak. Ya, itu semua keyakinan-keyakinan yang bertentangan dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Dalam hadis yang panjang kemudian seorang badui bertanya, seorang A'rabiyun, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, bagaimana dengan untaku yang berada di padang yang bebas lepas seperti kijang, kemudian didatangi oleh unta berkudis dan setelah berkumpul, maka untaku tersebut juga berkudis." Maka beliau bersabda, ya, "Faman a'dal awal." Nabi membuat sahabat ini berpikir. Lalu siapa yang menjangkitkan kudis pada unta yang pertama? Siapa Pak? Tidak lain kecuali takdir Allah, kehendak Allah. Bukan zat penyakitnya itu pindah sendiri, bukan. Ya, yang punya kehendak adalah Allah. Itu hadis sahih. Riwayat Imam Bukhari nomor hadis 5717, 5757 dan Imam Muslim juga meriwayatkan dalam kitab sahihnya nomor hadis 2220. Dan dalam salah satu riwayat beliau bersabda, "La adwa wala tiarah wala hamah wala safar." Tidak ada penyakit menular, itu tadi Pak. Keyakinan zat penyakit itu sendiri yang berkehendak menularkan, bukan. Semua kehendak Allah. Tidak ada tanda firasat kesialan dengan suatu apapun. Ya. Wah, saya baru keluar rumah udah ngeliat kecelakaan. Ini pertanda saya nggak boleh berangkat. Sial ini, saya nggak jadi berangkat. Nggak ada hubungannya, Pak. Ya, tidak ada kecelakaan yang ditandai oleh suara burung malam, yaitu burung hantu, burung gagak, dan lain-lain. Dan tidak ada pantangan di bulan Safar, nggak ada Pak. Bebas, semua bulan baik. Allah sediakan bulan, Allah ciptakan bulan untuk kita beramal soleh, untuk kita beribadah kepada Allah. Hadis kedua dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, Rasulullah SAW bersabda, "La adwa wala gula wala safara." Tidak ada penyakit menular, tidak ada hantu yang menyesatkan, dan tidak ada pantangan di bulan Safar. Maksudnya apa Pak hantu menyesatkan? Nah ini kita masih punya keyakinan.
Katanya kalau orang meninggalnya nggak wajar, apakah itu dimutilasi, dibunuh, ya Pak, kecelakaan, kebakaran, nanti gentayangan rohnya, ya, sehingga menyesatkan manusia. Nah, ketahuilah itu semua tipu daya syaitan, ya, iblis dan bala tentaranya. Adapun menurut Islam, berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, menurut pemahaman salaful ummah, manusia yang meninggal dengan cara apapun, maka seluruh rohnya ada di alam barzah. Tidak bisa gentayangan ke sana kemari. Tidak bisa masuk ke tubuh manusia lalu manusia kesurupan. Semua itu adalah jin korin. Perbuatan, kelakuan, tipu daya syaitan. Manusia semuanya yang meninggal ada di mana, Pak? Alam barzah. Kita dulu pernah bahas ya, Pak. Kalau benar manusia bisa gentayangan rohnya atau masuk ke dalam tubuh manusia, ini justru pelecehan besar-besaran kepada malaikat mungkar nakir. Pelecehannya di mana, Pak? Mungkar nakir mau bertanya, man rabbuka, man nabiyuka, wa madinuka. Lah ini orang kemana ini? Ditungguin begitu, Pak? Na'udzubillah. Tidak benar. Seluruh roh manusia yang meninggal ada di alam barzah. Imma dia dapat nikmat kubur, imma dia dapat siksa kubur. Mudah-mudahan kita semua yang hadir mendapatkan nikmat kubur. Ya. Ada itu di daerah Jawa apa di Jawa Barat apa Jawa mana itu? Ketika pembunuhan gak terungkap, lalu orang yang mau dibunuh ini masuk ke tubuh temannya, bercerita, dicatat oleh wartawan. Nah ini ditipu syaitan. Jadi alam barzah, semua roh itu di alam barzah. Ya. Kita dulu pernah membahas perjalanan ruh setelah kematian, itu panjang ya. Hadis dari Barok bin Ajib radhiyallahu anhu. Pembahasan selanjutnya Pak, Bu, tentang keyakinan-keyakinan dalam amalan-amalan jahiliyah di bulan Safar. Ini ada dibawakan 3 keyakinan. Yang pertama, merasa sial dengan bulan Safar. Pada masa jahiliyah, orang Arab beranggapan bahwa bulan Safar merupakan bulan yang tidak baik, bulan yang banyak bencana dan musibah, sehingga orang Arab pada masa itu menunda segala aktivitas pada bulan Safar atau Safar ini karena takut tertimpa bencana. Begitu juga dalam tradisi kejawen, banyak hitungan-hitungan yang digunakan untuk menentukan hari baik dan hari tidak baik. Ingat ya Bapak Ibu ya, semua hari baik. Siapa yang menentukan ini hari baik, hari buruk? Ya, kecuali sisa-sisa keyakinan orang-orang Arab jahiliyah itu ya. Hari keberuntungan dan hari kesialan sebagaimana halnya dengan bulan Safar ini. Banyak orang yang mengadakan ritual-ritual tertentu di bulan Safar karena beranggapan dan berkeyakinan bahwa bulan ini adalah bulan sial. Bulan bala bencana, bulan petaka, dan masih banyak lagi sebutan-sebutan buruk lagi bulan ini. Ya. Lantas bagaimana pandangan syariat Islam mengenai hal ini? Merasa sial dengan waktu, bulan, dan tahun tertentu tanpa ada keterangan dalam syariat Islam, baik dari ayat-ayat Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi SAW, merupakan keyakinan tercela. Apalagi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya SAW telah melarang hal tersebut secara khusus. Rasulullah SAW secara khusus telah menegaskan tentang tidak adanya keyakinan bahwa di bulan Safar adalah bulan kesialan. Ya, tadi sudah disampaikan diantaranya hadis dari Abu Hurairah dari Nabi SAW, beliau bersabda, la adwa wala tiarah wala hamah wala safar. Tidak ada penyakit menular, tidak ada tiarah, hamah, dan safar. Hadis Sahih Bukhari Muslim, Pak, Bapak Ibu ya. Dijelaskan oleh para ulama yang dimaksud dengan hamah
di sini adalah merasa sial dengan pertanda burung dan sejenisnya. Itu tadi. Wah, ini ada suara burung gagak, berarti ada yang meninggal. Wah, berarti ada ini dan itu. Yang dimaksud dengan tiaroh di sini adalah merasa sial dengan pertanda burung malam, seperti burung hantu, burung gagak, dan sejenisnya. Dalam arti yang umum, tiaroh atau tatoyur adalah menganggap sial dengan sesuatu yang dilihat, didengar, atau diketahui. Ya, jadi ada Pak orang yang hobi burung, melihara burung maksudnya ya. Itu nggak mau beli burung gagak karena ini burung pembawa sial. Itu tidak benar. Ya, kalau mau pelihara, pelihara aja. Ya, kasih pasangan, kasih makan minum, diberikan hak-haknya. Jangan kita zolim sama hewan juga ya Pak. Dan yang dimaksud dengan safar di sini adalah merasa sial dengan datangnya bulan Safar. Nabi SAW dengan jelas sekali telah meluruskan dan menjelaskan tentang hal-hal yang merupakan penyimpangan akidah, keyakinan berkaitan dengan bulan Safar. Nabi SAW telah menolak keyakinan orang-orang musyrik jahiliyah yang menganggap bahwa bulan Safar adalah bulan sial. Mereka juga beranggapan bahwasanya bulan Safar adalah bulan bencana. Nabi SAW telah menepis anggapan-anggapan batil tersebut. Keberadaan bulan Safar adalah seperti bulan-bulan lainnya. Tidak bisa memberikan pengaruh apa-apa. Bulan tersebut sama seperti waktu-waktu lainnya yang Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan sebagai kesempatan untuk melakukan amalan-amalan yang bermanfaat, Pak. Ini penting ya. Jadi kalau ada keluarga kita, saudara kita, sahabat kita, tetangga kita yang masih punya keyakinan ini dikasih nasihat, diluruskan. Semua bulan itu baik. Nah ini ada lagi Pak, mungkin kita baru dengar ini, sebagian kita. Keyakinan batil tentang cacing perut. Ya. Masyarakat Arab jahiliyah dulu, sampai sekarang masih meyakini keyakinan itu masih membekas. Adanya penyakit cacing dalam perut yang disebut safar, yang akan berontak pada saat lapar dan bahkan dapat membunuh orangnya, dan yang diyakini lebih menular daripada jarob, penyakit kulit atau gatal. Ini dijelaskan oleh Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari juz 10 halaman 121. Itu tidak benar Pak ya. Nggak ada cacing namanya safar tuh nggak ada. Ya. Kemudian yang ketiga diantaranya amalan rebo wekasan. Ini perlu kita pahami Pak, agar kita jangan salah beramal. Sudah menjadi tradisi di kalangan sebagian umat muslim Indonesia, terutama di masyarakat Islam Jawa, mengadakan ritual bernama rebo wekasan atau Rabu Pangkasan. Kalau di Yogyakarta, atau Rebo Kasan, ya Sunda Banten, dengan berbagai cara. Ada yang merayakannya secara besar-besaran, ada juga yang merayakan secara sederhana dengan membuat makanan yang kemudian dibagikan kepada orang-orang yang hadir, dengan terlebih dahulu diawali dengan tahmid, takbir, zikir, tahlil, dan sholat, serta diakhiri dengan pembacaan doa-doa. Ritual ini biasa dikerjakan sebagian masyarakat pada hari Rabu di akhir bulan Safar. Itu karena tadi dianggap sial Rabu terakhir bulan Safar. Ada juga yang merayakan dengan hanya mengerjakan sholat rebo wekasan atau sholat tolak bala. Baik dilakukan sendiri-sendiri maupun secara berjamaah. Bahkan ada yang cukup merayakannya dengan jalan ke pantai, untuk mandi yang dimaksudkan untuk mensucikan diri dari segala macam kesalahan dan dosa. Ya. Para kiai atau dai yang menyerukan ritual ini biasanya berargumentasi dengan perkataan Imam Abdul Hamid Quds dalam kitab Kanzun Najah was-Surar fi Fadailil Azminah was-Syuhur. Ya. Ia berkata, banyak aulia Allah yang ahli kasf. Kasf itu Pak bisa menyingkap tabir goib, katanya begitu. Ya, mampu menyingkap tabir ala kaum sufi, mengatakan bahwa pada setiap tahun Allah Azza wa Jalla menurunkan 360.000
macam malapetaka, 20.000 macam bencana ke bumi. Dan semua itu pertama kali terjadi pada hari Rabu terakhir di bulan Safar yang dikenal dengan sebutan Rebo Wekasan. Oleh karena sebab itu, hari tersebut menjadi hari yang paling berat sepanjang tahun. Karenanya, barang siapa yang melakukan sholat 4 rakaat, di mana setiap rakaat setelah usai membaca surat Al-Fatihah lantas membaca surat Al-Kautsar sebanyak 17 kali, lalu membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 5 kali, serta membaca surat Al-Falaq dan surat An-Nas masing-masing sekali. Lalu setelah salam, ya, selesai sholat salam, membaca doa ya lidaf'il bala, doa tolak bala, maka Allah dengan kemurahannya akan menjaga orang yang bersangkutan dari semua bala bencana yang turun di hari itu sampai sempurna setahun. Ini adalah perkataan tanpa dasar, ilmu mengada-ngada ya, dan penuh dengan ya kesesatan, bahkan sebagiannya penuh dengan kesyirikan ya. Hal ini berdasarkan beberapa hal. Pertama, kitab Kanzun Najah tadi Pak, yang ditulis oleh Abdul Hamid Al-Quds tadi, adalah sebuah kitab yang tidak diketahui di kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, juga oleh para ulama ahli hadis, melainkan sebuah ritual yang penuh dengan ritual-ritual ya, yang tidak ada sunnahnya, bahkan mengandung khurafat, takhayul dan syirik ya Pak. Yaitu khurafat sama takhayul bedanya apa Bapak Ibu? Cerita-cerita yang gak berdasar, ya, yang gak sesuai dengan kenyataannya. Kalau takhayul, khayalan-khayalan, ya, termasuk itu banyak itu khurafat tahayul di siapa itu namanya Pak, yang katanya bisa video callan sama malaikat maut, yang bisa bahasa cacing, belatung, gitu ya. Itu banyak sekali itu. Kedua, mengatakan dan meyakini bahwa Allah Ta'ala menurunkan 320.000 macam bala bencana ke bumi, dan semua itu pertama kali terjadi pada hari Rabu terakhir di bulan Safar, merupakan perkataan dan keyakinan yang batil dan sesat, bahkan telah masuk kepada larangan berkata tentang Allah bighairil ilm, dengan tanpa ilmu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-An'am surat ke-6 ayat 144, ya, faman azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziban liyudillan nasa bighairi ilm. Siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengada-ngadakan kebohongan terhadap Allah untuk menyesatkan orang-orang tanpa ilmu, tanpa pengetahuan. Innallaha la yahdil qaumadz zalimin. Sungguhnya Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Ya, jadi mengatakan ya Allah katanya menurunkan 320.000 macam bala bencana, 20.000 ya macam musibah di setiap penghujung bulan Safar tiap tahun, itu nggak ada dalilnya Pak. Tanpa ilmu, nggak ada di Quran dan Sunnah, ada di kitab tapi nggak ada ilmu, nggak ada referensinya. Ya. Ketiga, mengatakan bahwa hari tersebut adalah hari yang paling berat sepanjang tahun, selain merupakan perkataan tanpa ilmu dan perkataan yang rusak, yang batil ya Pak. Yang keempat, mengada-ngadakan sholat 4 rakaat dengan sebab tertentu, bilangan tertentu dan cara tertentu tanpa dalil dari Al-Quran dan Sunnah merupakan bid'ah yang nyata. Jadi kita nggak boleh mengada-ngada dalam agama. Agama sudah sempurna Bapak Ibu. Tidak boleh kita tambah, tidak boleh juga kita kurang-kurang. Allah berfirman, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Al-Maidah ayat ketiga, pertengahan ayat. Kata Allah, pada hari ini telah kusempurnakan Islam menjadi agama bagi kamu, dan telah kucukupkan nikmatku untuk kamu, serta telah kuridhoi Islam menjadi agama bagi kamu. Ya. Nabi juga bersabda, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang mengada-ngadakan sesuatu yang baru dalam agama yang tidak ada contoh dari kami, maka ia tertolak.
Para ulama mengatakan, maka jelaslah bahwa dasar atau dalil yang digunakan oleh para pengusung ritual ini sangatlah lemah dan hanya dasari oleh kejahilan dan hawa nafsu. Wallahul musta'an, semoga Allah menolong kita semuanya. Ritual ini disebut-sebut dengan solat li daf'il bala, ya, solat tolak bala, ya, musibah. Orang-orang yang menyerukan dan yang mengerjakan ritual ini beranggapan bahwa hal tersebut adalah solat sunnah. Padahal di dalamnya sangat jelas bahwa ritual ini nggak ada sunnahnya sama sekali dalam agama, bahkan mengandung ya kesyirikan dan kesesatan. Lebih dari itu, ada di antara mereka yang mengerjakan ritual ini juga berkumpul-kumpul di dalam masjid menunggu raja. Raja itu jimat-jimat, Pak. Ya, kertas-kertas yang tulis Arab, ya, yang potongan-potongan huruf Arab itu, ya. Buatan kiai mereka, lalu menaruh raja tersebut di gelas dan meminumnya. Tidak hanya itu, sebagian dari mereka bahkan mengadakan perayaan makan-makan lalu berjalan di rerumputan agar sembuh dari segala penyakit. Dan mereka yang mengamalkan ritual ini beranggapan bahwa pada hari tersebut merupakan hari yang paling sial, membawa petaka, padahal amalan ini jelas merupakan kesyirikan. Kesimpulannya Bapak Ibu sekalian, semua bulan itu baik, semua hari itu baik, semua tanggal itu baik. Allah yang menciptakan agar manusia di bulan itu, di hari itu, di tanggal itu bisa beramal soleh, bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kesialan itu datangnya disebabkan karena maksiat dan dosa yang kita kerjakan. Itu baru datang kesialan. Ya, adapun yang ketiga, tidak ada kesialan pada angka, tempat, benda, kepada makhluk, kepada hari, bulan, tahun, tidak ada. Ya, jadi kesialan itu disebabkan apa tadi? Dosa dan maksiat yang kita kerjakan, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan kita untuk terus beramal soleh, menjalankan perintah-perintah Allah dan Rasulnya, menjauhi larangan-larangan Allah dan Rasulnya, sehingga kita menjadi insan-insan yang bertakwa kepada Allah. Allahumma amin. Barangkali itu yang bisa kita sampaikan Bapak Ibu sekalian. Bagaimana pandangan Islam tentang bulan Safar sudah jelas. Semua bulan baik. Wallahu alam. Barakallahu fikum. Kalau ada yang ingin disampaikan oleh Bapak Ibu, kami persilahkan. Ya, Pak. Silakan Pak. Pak siapa Pak? Bonan. Ya, Bonan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz, kalau kebalikannya tadi angka itu kan ada yang sial, angka itu yang ada yang dianggap baik atau beruntung, gimana Ustadz? Jadi misalnya ada yang suka angka 8, angka 7, angka 9. Baik, barakallahu fikum Pak Bonan, hafizakumullah wa hayakumullah. Tadi dikatakan ada keyakinan ada angka tidak baik, angka sial. Itu keliru. Tapi ada juga di masyarakat angka keberuntungan, angka baik, ya. Dijadikan jimat begitu, ya. Maka ini juga sama, Pak. Sama seperti tadi. Ya. Kalau tangan gatel katanya mau dapat duit. Jadi untuk menentukan angka itu baik buruk harus pakai dalil. Karena nggak ada dalilnya, ya, semua angka itu baik. Semua angka itu baik. Ya itu kayak tadi tuh. Kami kalau ngajar di itu Pak, perkantoran sepanjang TB Simatupang naik lift. Itu tadi Bapak Ibu tahu. Angka 4 dianggap tidak baik. Angka 13 dianggap tidak. Kalau nggak salah ada 3 angka ya Pak. Apa? Satu lagi apa? Menurut mereka tuh. Jadi semua angka baik. Begitupun semua huruf. Ya. Semua hari, semua bulan, semua tahun baik. Tidak ada yang tidak baik. Ya, yang penting kita berusaha beramal soleh. Dan prinsip akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah Pak, kita harus ya senantiasa tidak boleh putus asa dari rahmat Allah. Satu sisi,
tapi juga tidak boleh merasa aman dari azab Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya, tidak ada angka yang tidak baik, semuanya baik. Wallahu a'lam. Silakan Pak. Waalaikumsalam. Silakan Pak. Nama saya Jul Tafrin. Pak Ya, Ustadz, ya, silakan. ini dulu tahun Pak Harto pertama berkuasa, pernah jaya di kita, Ubud Pak Ustadz. Gedungnya Gedung Wijoyo Center di Sudirman itu. Itu banyak sekali Pak Ustadz. Setiap ada upacara, ada simbol-simbolnya, ada ini. Apa Pak Ustadz itu yang dari daun kelapa muda itu? Janurnya Oh ya. banyak sekali Pak Ustadz. Dan angka itu memang betul. Gedung semua di Jalan Sudirman nggak ada angka 4, 13 nggak ada. Sudah itu Pak Ustadz yang mau saya tanyakan, gimana pejabat itu kalau dia pidato, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam kebajikan, bahasa Bali lagi, itu padahal Soekarno sendiri Pak Ustadz nggak pernah Iya. begitu. Sudah itu Pak Ustadz mau nanya, sholat itu ada katanya sholat mutlak, sholat apa Pak Ustadz? Salat sunnah mutlak. Iya, sunnah mutlak. Sholat taubat, itu ayatnya apa Pak Ustadz yang harus baca? Itu Baik. Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Barakallahu fikum. Bagus pertanyaannya ya. Pertama, tentang fenomena sebagian pejabat kita, bukan hanya pejabat, pengusaha juga ada. Ya, bukan hanya pengusaha, Pak, masyarakat biasa juga ada. Ketika bangun itu Pak, belum dipasang genteng, baru apa Pak? Itu ya, dipasang itu ada pisang, ada kelapa, ada apa lagi Bu? Bendera, terus apa lagi? Padi. Kalau maksudnya adalah tukang-tukang di atas biar makan pisang, nggak apa-apa. Ya, jadi kan dia nggak perlu turun lagi. Murni ngasih makan tukang. Tapi kalau untuk tadi supaya menjauhkan kesialan, supaya nggak diganggu jin, supaya nggak diterjang musibah, supaya pembangunannya apa Pak, nggak ada halangan, lancar. Itu keyakinan yang harus dibuang. Jadi bukan hanya pejabat ya Pak, bukan hanya negarawan, bukan hanya presiden, menteri, sampai ke masyarakat. Ini berarti dakwah tauhid masih panjang. Nabi yang Superman aja Pak, Nabi dakwah tauhid di Mekah 13 tahun, apalagi kita yang bukan Nabi. Ya. Maka dinasihati. Bapak Ibu kalau punya uang lalu bangun rumah, renovasi rumah, cari tukang yang tauhidnya bagus. Ini belum apa-apa buat kesirikan. Ya. Itu tadi dipasang apa Pak? Iya. Janur, kelapa, pisang, durian ada gak Pak? Nasi uduk katanya Pak. Yang kedua, cari tukang yang sholat. Ini kan kadang-kadang tukang itu merenovasi masjid nggak sholat. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada. Pak, Bang, ayo Mas sholat dulu. Pakaian saya kotor. Begitu terus. Sampai pembangunan selesai. Sampai finishing begitu aja terus. Ya, cari tukang yang sholat. Padahal Pak kalau dia benar pakainya kotor nggak ada ganti, nggak apa-apa. Kan kaidahnya kotor belum tentu najis. Kalau najis pasti kotor. Kalau benar nggak ada gantinya. Jadi ini pertanda dakwah tauhid harus terus disampaikan. Ya, inti dakwah para nabi dan rasul kan apa? Ubudullaha wajtanibut tagut, sembahlah Allah saja, tauhidkan Allah dan jauhi segala macam bentuk kesyirikan. Bapak Ibu masih ada kan keyakinan tuh katanya kalau gigi copot yang atas harus buang ke bawah, bawah yang copot harus buang ke, itu dalilnya surat apa berapa itu Pak? Itu kayak dokter gigi juga bingung itu ya. Masih ada keyakinan begitu. Bahkan di sebuah daerah ketika mau hujan, itu mohon maaf ya, ada yang sampai dilepas CD-nya
lalu lempar ke atas genteng. Dikira hujan takut sama celana dalam. Ya, aneh begitu ya. Ini perlu kita sampaikan dakwah tauhid para ustadz, para kiai, para ulama, para syekh harus terus ya mengingatkan tentang tauhid begitu. Yang kedua tentang sholat sunnah mutlak ya Pak. Sholat sunnah mutlak itu contohnya seperti sholat menunggu khotib Jumat naik mimbar. Disebut juga sholat intizor, menunggu khotib naik mimbar. Ya, Jumatan itu kan nggak langsung apa namanya Pak, khutbah kan, pasti orang berdatangan begitu nunggu ya Pak. Nah, itu ada sunnahnya, dalilnya sahih. Kita sholat 2 rakaat salam selama khotib belum naik mimbar. Sholat lagi 2 rakaat, sholat sunnah mutlak disebut juga. Gitu ya. Yang ketiga soal sholat sunnah taubat. Ya saya rekomendasikan Pak, ada buku yang sudah diterjemahkan, dalilnya saya tidak hafal di situ, banyak dalilnya. Judulnya kumpulan sholat-sholat sunnah. Kumpulan sholat-sholat sunnah. Yaitu buku bestseller, berbagai sholat sunnah di situ dijelaskan. Ya termasuk ada sholat tasbih. Ya sholat tasbih sebagian hadisnya sangat lemah, sebagian sahih. Nah diambil ulama yang sahihnya. Adapun sholat hajat ini dalilnya semuanya palsu dan lemah. Pengganti sholat hajat Bapak Ibu adalah sholat istikharah. Nah sayangnya di negeri kita sholat istikharah dipersepsikan sholat untuk menentukan 2 pilihan jodoh. Padahal sholat istikharah itu sholat yang umum, bisa untuk jodoh, tidak harus 2 pilihan. Bahkan salafus soleh Pak, untuk beli sendal aja sholat istikharah dulu. Imam Bukhari untuk mensohikan satu hadis sholat istikharah dulu. Padahal kita tahu dalam Sahih Bukhari ada 8.000-an hadis lebih. Berarti setidaknya Imam Bukhari pernah sholat 1.600 rakaat sholat istikharah. Ya. Bapak Ibu, misalnya ibu mau beli tas, sholat istikharah dulu. Sampai salafus soleh beli sendal aja sholat istikharah Pak. Mau beli apa? Mobil, istikharah dulu. Agar mobil yang dibeli senantiasa dalam perlindungan, bantuan, keberkahan dari Allah. Bukan dimandiin kembang 8 rupa, bukan. Pecah kendi, bukan. Tapi sholat istikharah. Jadi sholat sunnah taubat itu ada sunnahnya. Kapan? Ketika kita terjerumus dalam dosa-dosa besar. Sholat taubat 2 rakaat, niat dalam hati, tidak dilafazkan dan dikerjakan anytime Pak. Kapan waktu terserah, boleh. Tapi sebagian ulama menganjurkan malam karena lebih khusyuk. Wallahu a'lam. Ada lagi Pak? Silakan. Ya. Waalaikumsalam. Siapa Pak? Pak Iskandar, silakan Pak. Menanyakan masalah angka Pak. Angka ada yang ganjil, ada yang genap. Kalau menurut hadis, Allah itu menyukai dengan angka yang ganjil dan Rasulullah juga menyukai dengan angka yang ganjil. Dan ini dalam hadis Imam Bukhari bahwa Allah itu esa, jadi ganjil. Bahkan Rasulullah sering juga bukan sering ya, kalau menjalankan sholat sunnah witir adalah ganjil. Juga saya pribadi, mungkin para jamaah, bila kita berbuka pada bulan puasa, kita menyediakan kurma dengan ganjil. Demikian Pak, ya. Saya mohon maaf. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukran jazakumullah khairan Pak Iskandar. Betul.
Dikatakan menyukai ini bicara afdoliyah, lebih utama. Ya, tidak berarti yang genap buruk atau jelek. Ya, jadi dikatakan menyukai, bisa lihat penjelasannya dalam kitab Syarah Sahih Bukhari-nya Al-Imam Ibnu Hajar misalnya tentang berbicara angka-angka ganjil tadi, itu berbicara afdoliyah, lebih utama. Soal apakah misalnya makan kurma boleh haram dengan genap? Tidak. Tapi lebih utama ganjil. Adapun sholat witir tentu harus ganjil. Ya, hanya saja paling nanti ada sedikit pembahasan. Orang ada witir di tarawihnya 2 salam 1 salam. Begitu Pak ya? Ada kan begitu? Ya. Yang kita lihat dalil, ternyata sebagian sahabat ada yang mengerjakan 2 salam 1 salam. Toh ujung-ujungnya 3 rakaat juga. Ya, ganjil kan Pak ya. Nah, maka dikatakan yang tadi oleh Pak Iskandar bahwa Allah ganjil, kan begitu Pak ya? Ya esa, maka itu berbicara tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak ada kaitannya misalnya kalau tidak esa maka buruk begitu ya. Ini bicara khusus pribadi Allah Subhanahu wa taala ya. Itu Allah dengan kesuciannya, kemuliaan, keagungannya ada pembicaraan tersendiri. Ya, maksud kami tadi yang disampaikan tadi itu berbicara afdoliyah, lebih utama. Ya, maka tidak buruk ketika misalnya atau tidak haram misalnya makan kurma 2 atau 4, tidak. Itu bicara afdoliyah. Ya. Secara umum semua angka baik, tapi ada dalil-dalil tersendiri yang sampaikan Pak Iskandar itu berbicara tentang keesaan Allah dan lebih utama. Wallahu a'lam. Syukran Pak Iskandar, jazakallahu khair atas tambahannya. Ya. Ya. Itu sholat sunat wudhu, Pak Ustaz, kan bila suka melaksanakan. Ya. Apakah ada surat khusus di sholat sunat? Iya. Apakah yang dilakukan Bilal sholat sunnah wudhu atau syukrul wudhu membaca surat khusus? Ya, sepengetahuan kami yang terbatas tidak ada, bebas. Yang penting yang mudah bagi kita mau kita baca boleh. Bahkan kalau ada pertanyaan, boleh tidak sholat syukrul wudhu hanya baca Al-Fatihah, tidak baca surat Al-Fatihah? Boleh, karena yang wajib baca Al-Fatihah. Tapi kalau ditambah surat-surat setelah Al-Fatihah lebih afdol lagi, pahalanya lebih banyak. Ya, Al-Baqarah katanya. Dan Bapak Ibu sekalian, apa yang dilakukan Bilal itu bukan bid'ah. Karena banyak sekali Nabi SAW bersabda tentang sholat 2 rakaat setelah wudhu. Hanya saja Nabi belum dapat informasi waktu itu, bertanya kepada Bilal kan, wahai Bilal, amal apa yang engkau kerjakan sampai-sampai suara terompahmu sudah terdengar di surga. Bilal menjelaskan, aku tidak mengerjakan apapun kecuali setelah wudhu aku sholat 2 rakaat. Nah, perintah 2 rakaat setelah wudhu udah ada sebelumnya dari Nabi SAW. Tapi waktu itu Nabi belum turun wahyu, belum diberitahukan Allah ya tentang amalan Bilal itu apa. Ya, sehingga suara terompah sendalnya terdengar di surga. Wallahu a'lam. Ibu-ibu, dari ibu ada? Pas. Mau belanja ibu? Barangkali ini mudah-mudahan bermanfaat. Yang benar datanglah dari Allah dan Rasulnya. Yang salah dari pribadi kami dan syaitan. Mudah-mudahan kita semuanya Bapak Ibu senantiasa dipanjangkan dan berkahi umur kita semuanya. Dijadikan pribadi kita pribadi yang soleh dan soleha. Anak cucu kita keturunan menjadi anak cucu yang soleh dan soleha. Keluarga kita tetap menjadi keluarga-keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Dan semoga Allah mewafatkan kita dalam keadaan husnul khotimah.
dijauhkan dari su'ul khotimah, dijauhkan dari siksa kubur, diberikan nikmat kubur, dijauhkan dari siksa api neraka, dan semua kita dimasukkan ke dalam jannatul firdaus. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.